Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Teknik Analisis Laporan Keuangan yang membahas mengenai analisis penggunaan rasio keuangan menggunakan rasio likuiditas. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Miftahul Rahmah dengan NIM 1057211222120 dari kelas FM20C. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah ini yaitu Bapak Muhammad Nur Abdi SEMM. Baik, mari kita mulai presentasinya. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu rasio likuiditas. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban lancarnya yang diukur dengan menggunakan perbandingan antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Dengan kata lain, likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utang jangka pendek, baik kewajiban pada pihak luar maupun di dalam perusahaan. Artinya, apabila perusahaan ditagih, maka perusahaan tersebut mampu untuk memenuhi utang, terutama utang yang sudah jatuh tempo. Selanjutnya, jenis-jenis rasio likuiditas. Nah, di sini disebutkan bahwa jenis rasio likuiditas itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, rasio lancar atau sering dikenal dengan istilah current ratio. Yang kedua, rasio sangat lancar, quick ratio. 3, rasio kas atau cash ratio. Yang keempat, rasio perputaran kas. Dan yang kelima, inventory to net working capital. Namun pada pembahasan ini kita hanya akan menjelaskan mengenai 4 jenis rasio likuiditas saja. Kita hanya akan membahas yang nomor 1, 2, 3, dan 4. Adapun di sini kita akan mengambil salah satu perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sebagai contoh, yaitu perusahaan PT Adisarana Armada Tbk. Nah, pertama saya akan menjelaskan sedikit profil mengenai perusahaan tersebut, di mana PT Adisarana Armada Tbk yang sering dikenal dengan sebutan ASA adalah perusahaan layanan transportasi terbesar di Indonesia yang menyediakan jasa penyewaan kendaraan korporasi, transportasi logistik, layanan pengemudi, balai lelang otomotif, car sharing, jual beli kendaraan online, dan layanan pengiriman parcel. ASA didirikan di bawah nama Adira Ren pada tahun 2003 dengan armada awal sejumlah 819 unit. Selain bisnis rental dan logistik, ASA juga berinovasi dengan memperkuat digitalisasi bisnis seiring perubahan pada perilaku masyarakat dengan meluncurkan aplikasi Sharecard dan marketplace jual beli kendaraan. Dan ASA juga membuka bisnis logistik berbasis teknologi dengan meluncurkan Anteraja. Di sini juga disertakan laporan keuangan perusahaan pada tahun 2020 dengan 2019. Adapun akun-akun yang terdapat pada laporan keuangan PT Adisarana Armada Tbk yaitu ada yang namanya kas dan setara kas, ada yang dinamakan persediaan, aktiva lancar, utang lancar, penjualan bersih, dan modal kerja bersih. Dengan catatan, modal kerja bersih didapat dari aktiva lancar dikurangi dengan utang lancar. Kembali pada jenis rasio yang pertama, yaitu rasio lancar yang sering disebut dengan istilah current ratio, di mana rasio lancar merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan.
Rasio lancar dapat pula dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan atau margin of safety suatu perusahaan. Nah, contohnya pada PT Adisarana Armada. Adapun rumus untuk mencari rasio lancar yaitu current ratio sama dengan aktiva lancar atau current asset dibagi dengan utang lancar atau current liabilities. Nah, pada data keuangan 2020, current ratio itu sama dengan aktiva lancarnya 628.688.664.688 rupiah. Sedangkan utang lancarnya yaitu 1,432.932.364.28 rupiah. Nah, ketika aktiva lancar dibagi dengan utang lancar, maka akan menghasilkan 0,44. Adapun pada data 2019, current ratio sama dengan aktiva lancar sebesar 652.506.417.924 rupiah dengan utang lancar 1,247.695.433 rupiah. Nah, kemudian aktiva lancar dibagi dengan utang lancar maka akan menghasilkan 0,53. Lanjut, jenis rasio yang kedua yaitu rasio sangat lancar, quick ratio. Merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Artinya, nilai persediaan kita abaikan dengan cara dikurangi dari nilai total aktiva lancar. Contohnya pada PT Adisarana Armada Tbk. Adapun rumus untuk mencari rasio sangat lancar yaitu current asset dikurang inventory dibagi dengan utang lancar atau kas ditambah ban ditambah efek ditambah piutang dibagi dengan utang lancar. Namun di sini kita akan menggunakan rumus yang pertama. Nah, pada data keuangan 2020, quick ratio diperoleh current asset sebesar 628.164.688 rupiah dikurang dengan inventory sebesar 5.666.136.643 rupiah dibagi dengan utang lancar sebesar 1,432.364.028 rupiah menghasilkan 0,44. Selanjutnya pada data keuangan 2019 diperoleh current asset sebesar 655.417.924 rupiah dikurang inventory sebesar 554.990 rupiah dibagi dengan utang lancar sebesar 1,247.695.433 rupiah menghasilkan 0,51. Jenis rasio yang ketiga yaitu rasio kas yang dikenal dengan istilah cash ratio. Nah, di samping kedua rasio yang sudah dibahas sebelumnya, terkadang perusahaan juga ingin mengukur seberapa besar uang yang benar-benar siap digunakan untuk membayar utangnya.
Artinya dalam hal ini perusahaan tidak perlu menunggu untuk menjual atau menagih utang lancar lainnya, yaitu dengan menggunakan rasio lancar. Rasio kas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Contohnya pada PT Adisarana Armada Tbk. Rumus untuk mencari cash ratio yaitu cash or cash equivalent dibagi dengan utang lancar atau kas ditambah bank dibagi utang lancar. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus yang pertama, yaitu pada data keuangan 2020 diperoleh cash or cash equivalent sebesar 191.118.104.928 rupiah dibagi dengan utang lancar sebesar 1,432,932.364.028 rupiah menghasilkan 1,33. Dan pada data keuangan 2019 diperoleh cash or cash equivalent sebesar 254.421.382 rupiah dibagi dengan utang lancar sebesar 1,244.695.433 rupiah menghasilkan 0,21. Kemudian jenis rasio yang terakhir yaitu rasio perputaran kas. Rasio ini berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Artinya, rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan utang dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan. Contohnya pada PT Adisarana Armada Tbk, di mana rumus untuk mencari rasio perputaran kas yaitu penjualan bersih dibagi modal kerja bersih. Pada data keuangan 2020, penjualan bersih diperoleh 3,379.367.967 rupiah dibagi dengan modal kerja bersih sebesar 809.244.199.340 rupiah menghasilkan 3,76. Dan pada data keuangan 2019 diperoleh penjualan bersih sebesar 2,322.222.192.085 rupiah dibagi modal kerja bersih sebesar 589.331.277.509 rupiah menghasilkan 3,98. Itulah tadi materi yang sempat saya jelaskan. Terima kasih kepada teman-teman yang sempat menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.